Part back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Janganlah fitnah dan menghakimi pendeta. Pendeta atau hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Jika dia tidak benar, itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, ada seorang yang sudah memfitnah pendeta, tetapi tidak menyadari apa yang dia telah katakan. Merasa tidak bersalah, merasa diri benar, seolah-olah sudah paling benar dan paling tahu tentang pendeta. Inilah bentuk kesombongan yang tidak mau ditegur ataupun diberitahu, dinasehati. Ingatlah, apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Sebagai hamba Tuhan, sudah sepantasnya hamba meluruskan, memberitahukan jika itu fitnah dan tidaklah benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hamba tidak punya kepentingan apa-apa, akan tetapi jika ada yang salah dan menuduh, memfitnah hambanya, sudah sepantasnya hamba membuat balasan untuk mengcounternya, konten-konten yang tidak benar, karena itu akan mempengaruhi banyak orang dan menyesatkan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, fitnahnya adalah pendeta selalu minta persepuluhan dan sumbangan dari jemaat. Fitnahnya adalah pendeta selalu minta persepuluhan dan sumbangan dari jemaat. Apa arti kata selalu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, senantiasa, selamanya, sering, terus-menerus, tidak pernah tidak. Selalu berarti sering, terus-menerus, ya, tidak pernah tidak. Dia meminta persepuluhan dan sumbangan dari jemaat, tetapi tidak bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Yang kedua, janganlah karena hanya untuk mencari penonton membuat konten dengan cara yang tidak benar, memfitnah dan menghakimi seolah-olah sudah paling benar. Tahukah apa arti fitnah dan menghakimi? Fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang. Menghakimi bisa juga diartikan main hakim sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Alkitab yang adalah firman Tuhan, berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Orang yang tidak bersalah dituduh, difitnah, bersalah, itu namanya menghakimi. Yang ketiga, hamba sudah beritahukan, pendeta kaya, sebelum jadi pendeta sudah kaya, karena beliau salah seorang dokter yang terkenal, dan memang keturunan orang kaya. Yang keempat, jadi janganlah memfitnah yang bukan-bukan. Pendeta punya rumah mewah, punya mobil mewah, bukan karena hasil dari minta persepuluhan dan sumbangan jemaat. Yang kelima, yang namanya minta berarti setiap khotbah selalu minta persepuluhan dan persembahan dari jemaat. Tadi dikatakan selalu minta, berarti sering sekali dia menyampaikan di dalam mimbar gerejanya. Tapi itu tidak pernah minta persepuluhan dan sumbangan dari jemaat, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keenam, belajarlah sedikit tempo, cari tahu tentang pendeta yang difitnah tersebut. Apakah benar seperti tuduhan dan fitnahan saudara? Yang ketujuh, jika gereja ada persembahan, bukan berarti gereja minta sumbangan dari jemaat. Tidak benar dan tidak terbukti. Tidak ada seorang jemaat pun yang merasa gereja minta uang persembahan, karena mereka memberi untuk Tuhan dengan kerelaan dan ketulusan hati karena mengasihi Tuhan.
Yang kedelapan, hampir semua gereja rata-rata ada persembahan jemaat yang digunakan untuk kebutuhan dan operasional gereja. Jadi janganlah terlalu berpikiran sempit, menuduh dan memfitnah yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Yang kesembilan, jadi sebaiknya sebelum bicara pikirkanlah baik-baik dan berhikmatlah serta bijaksana. Karena fitnah saudara akan mempengaruhi banyak orang dan membuat banyak orang berdosa. Karena percaya apa yang saudara fitnahkan dan karena perbuatan saudara yang menyesatkan. Perlu saudara ketahui, fitnah dan kebohongan itu berasal dari iblis, dan iblis itu pendakwa atau penuduh. Ya, orang tidak bersalah dituduh bersalah, itu menghakimi. Yang ke-10, Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Back to the Bible, kembalilah kepada firman Tuhan dan jalan Tuhan yang benar. Yesus mengasihimu. Tuhan memberkati.